Tiga. Sumatera Selatan tidak hanya dikenal dengan jembatan Amperanya saja, akan tetapi Sumatera Selatan juga dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak sekali cerita rakyatnya. Salah satunya ialah legenda Pulau Kemaru. Alkisah, pada abad ke-7 di daerah Sumatera Selatan, tersebutlah seorang raja yang memiliki tahta di kerajaan Sriwijaya. Raja tersebut mempunyai seorang putri yang cantik jelita bernama Siti Fatimah. Selain cantik, ia juga dikenal sebagai putri yang memiliki perilaku yang baik. Sehingga kecantikan dan keelokan perangainya mengundang decak kagum para pemuda di negeri Palembang. Namun, tak satu pun pemuda yang berani meminangnya. Karena kedua orang tua Siti Fatimah menginginkan ia menikah dengan putra raja yang kaya raya. Pada suatu hari, datanglah seorang putra raja dari kerajaan Cina bernama Tan Bun An. Tan Bun An pun berniat tinggal beberapa lama dan berniaga di sana. Sebagai seorang pendatang, Tan Bun An pun pergi menghadap sang raja. Ampun Baginda, nama hamba Tan Bun An, putra raja dari kerajaan Cina. Jika diperkenankan, hamba bermaksud ingin menjalin kerjasama dengan kerajaan Sriwijaya. Dan izinkan pula hamba dan pengikut-pengikut hamba berniaga dan tinggal beberapa lama di negeri ini. Pinta Tan Bun An kepada sang raja. Lalu raja pun menyetujuinya. Baiklah anak muda, aku perkenankan kamu tinggal dan berniaga di negeri ini. Tapi dengan satu syarat, kamu harus menyerahkan sebagian keuntungan kamu kepada kerajaan. Tan Bun An pun menyetujui syarat dari sang raja. Hari berganti, bulan pun berlalu. Sepertinya Tan Bun An pun sudah sangat betah berniaga di negeri itu. Banyak masyarakat kerajaan Sriwijaya yang tertarik pada barang dagangannya, sehingga tiap barang dagangan yang ia bawa habis terjual. Oleh karena itu, setiap minggunya Tan Bun An pun pergi ke istana untuk menyerahkan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Pada suatu ketika, saat Tan Bun An pergi ke istana, Tan Bun An pun bertemu dengan Siti Fatimah. Ia begitu mengagumi kecantikan dan keelokan perangai yang dimiliki oleh Siti Fatimah. Begitupun sebaliknya. Sepertinya Siti Fatimah pun mulai jatuh hati kepada Tan Bun An. Menyadari Siti Fatimah menyukainya, Tan Bun An pun mengungkapkan perasaannya. Wahai Siti Fatimah, sejak pertama kali aku mengenalmu, aku begitu menyukaimu dan aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi kekasihku dan menerima cintaku? Siti Fatimah pun dengan malu-malu berkata, Ketahuilah Tan Bun, sejak pertama kali engkau datang ke istana, aku selalu memperhatikanmu. Aku senang sekali. Rupanya kau pun juga memiliki perasaan yang sama terhadapku. Baiklah, aku mau menjadi kekasihmu dan aku mau menerima cintamu. Mereka pun menjalin hubungan kasih. Begitu besar cinta Tan Bun An kepada Siti Fatimah, sehingga ia pun berniat untuk menikahinya. Siti Fatimah yang mengetahui hal itu merasa senang sekali. Dan ia pun segera menyuruh Tan Bun An untuk menghadap ayahnya. Tan Bun, jika kamu benar-benar serius ingin menikahiku dan menjadikan aku istrimu, pergilah, temuilah ayahku, karena restuku ada padanya.
Baiklah Siti Fatimah. Besok aku akan menghadap ayahmu dan meminta restu kepadanya. Keesokan harinya, Tan Bun An pun pergi menghadap sang raja untuk menyampaikan niat baiknya menikahi Siti Fatimah. Ampunkan hamba, Baginda. Mungkin ini terlalu cepat hamba sampaikan bahwa sesungguhnya hamba sangat mencintai Siti Fatimah. Sudilah Baginda Raja merestui hubungan kami. Raja pun diam sejenak dan berkata, alangkah baiknya Siti Fatimah dan Tan Bun An menikah. Karena Raja tahu bahwa Tan Bun An adalah seorang putra raja dari kerajaan Cina yang kaya raya. Dan di samping itu pula, Tan Bun An adalah seorang pemuda yang pintar dalam berniaga. Sehingga ia akan dengan baik mendampingi putrinya. Baiklah Tan Bun, aku perkenankan kamu menikahi putriku, Siti Fatimah. Tapi aku meminta satu syarat darimu. Apakah kau akan memenuhinya untukku demi Siti Fatimah? Tan Bun An dengan wajah kebingungan dan penasaran langsung menanyakan maksud dari sang raja. Akan tetapi belumlah sempat Tan Bun An menanyakan hal itu, Raja pun melanjutkan ucapannya. Tan Bun, jika kamu benar-benar serius ingin menikahi putriku, kamu harus menyediakan 9 guci yang berisikan emas. Tan Bun An pun tanpa berpikir panjang menyetujui syarat dari sang raja. Sepulangnya dari istana, Tan Bun An pun langsung mengirimkan utusan ke negeri Cina untuk menyampaikan surat kepada kedua orang tuanya yang berisikan tentang niatnya yang ingin menikahi Siti Fatimah, putri raja dari kerajaan Sriwijaya, dan ia pun menginginkan 9 guci yang berisikan emas dari Cina. Selang beberapa waktu, para utusan itu pun kembali dan membawa surat balasan dari kedua orang tua Tan Bun An. Surat balasan itu berisikan tentang restu mereka dan permintaan maaf karena tidak bisa menghadiri pesta pernikahan. Mengetahui para rombongan utusannya itu kembali, Tan Bun An dan Siti Fatimah serta keluarganya dan dayang-dayang setianya segera menuju ke dermaga Sungai Musi. Sesampainya di sana, Tan Bun An pun langsung memerintahkan kepada para utusannya untuk menunjukkan guci-guci titipan orang tuanya. Pengawal, di mana kamu meletakkan guci-guci titipan orang tuaku? Aku tidak mau guci itu pun hilang ataupun rusak. Ampunkan hamba, Tuan. Kami menyimpannya di dalam kamar kapal agar tak seorang pun yang mengetahuinya. Utusan itu pun pergi ke kamar kapal hendak mengambil dan menunjukkan guci itu kepada sang pangeran. Setelah para utusan itu menunjukkan guci-guci itu kepada sang pangeran, Tan Bun An pun memeriksa guci-guci itu. Dan alangkah terkejutnya Tan Bun An saat melihat guci-guci itu hanya berisikan sayur sawi yang sudah membusuk. Oh, betapa malunya aku kepada calon mertuaku. Mereka pasti sangat merasa diremehkan dengan barang busuk dan berbau ini. Dengan penuh harapan,
Tan Bun An pun memeriksa guci yang lainnya. Namun, harapan hanya tinggal harapan. Rupanya, semua guci itu hanyalah berisikan sayur sawi yang sudah membusuk. Dengan perasaan kesal, Tan Bun An pun melemparkan satu persatu guci itu ke sungai. Dan pada saat ia ingin melemparkan guci yang terakhir, kakinya pun tersandung dan membuat guci itu pecah. Ini adalah guci yang terakhir. Emas. Ini emas. Ternyata ayahku tak berbohong. Rupanya di balik sayur sawi ini tersimpan banyak emas. Tan Bun An serta seorang pengawalnya pun mencebur ke Sungai Musi, hendak mengambil guci yang berisikan emas tadi. Melihat hal itu, Siti Fatimah pun berlari ke pinggir kapal, hendak memeriksa calon suaminya itu. Tan Bun An! Tan Bun An! Siti Fatimah pun memutuskan mencebur ke sungai dan mencari Tan Bun An. Akan tetapi, sebelum mencebur ke sungai, Siti Fatimah pun berpesan kepada orang yang ada di atas kapal. Pesan itu berisikan tentang jika ada tumpukan tanah di tepian sungai, berarti itu kuburan saya. Kakek, kalau ada tumpuan tanah di tepian sungai, berarti itu kuburan aku. Demikian pesan Siti Fatimah. Siti Fatimah pun mencebur ke sungai dan tak muncul kembali. Setelah beberapa waktu, setelah peristiwa itu, terdapatlah tumpukan tanah di tepian Sungai Musi. Dan lama-kelamaan, tumpukan tanah itu menjadi sebuah pulau. Dan masyarakat setempatnya menyebut pulau itu sebagai Pulau Kemarau. Dan jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti Pulau Kemarau. Dinamakan Pulau Kemarau karena pulau tersebut tidak pernah digenangi sedikit pun air. Demikianlah kisah Pulau Kemarau, daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dan hikmah legenda Pulau Kemarau ialah jangan pernah memutuskan sesuatu dengan tergesa-gesa, karena akan mengakibatkan buruknya pada diri kita dan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah kisah legenda Pulau Kemarau, daerah Palembang, Sumatera Selatan.